ketika diwajibkan atas kalian berperang, kamu tidak akan berperang. Qalu, mereka menjawab, wa malana, mengapa kami alla nuqatila, tidak akan berperang fi sabilillah, jalan Allah. Wa qad ukhrijna, sedangkan kami telah diusir, min diarina, dari kampung kami, wa abnaina, dan anak-anak keturunan kami. Falamma kutiba alaihimul qital, maka ketika diwajibkan atas mereka itu berperang, tawallau, mereka berpaling, illa, kecuali qalilan, sangat sedikit sekali, minhum, di antara mereka. Wallahu alimun bizzalimin, dan Allah maha mengetahui orang-orang yang zalim. Ini terjemahan kata per kata. Mari kita lihat tafsirnya. Kita awali dari tafsir ulama dahulu, namanya Imam Jalaluddin As-Sayuti dan Al-Mahali, tafsir Jalalain, menjelaskan bahwa ini kan masih tentang umatnya Nabi Musa. Nabi Musa telah wafat, yaitu tentang alam talal mala'i al jamaah min bani Israel min bani mauti Musa ai ila qissatihim wa khobarihim. Jadi dalam tafsir Jalalain diungkapkan segolongan Bani Israel, ini jamaah Bani Israel. Dalam bahasa Jalalain ini jamaah artinya adalah para pemuka, para pembesar, orang-orang mungkin sekelas menteri begitu ya, setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalam. Lalu mereka ngomong nih kepada nabi yang nabi bukan Nabi Musa. Jadi setelah Nabi Musa itu ada nabi-nabi lain, tapi bukan termasuk rasul. Jadi ada bedanya nabi dengan rasul, Pak ya. Kalau dalam pengertian sederhana, nabi itu jumlahnya lebih dari 114.000. Kalau rasul itu hanya 25. Jadi kalau nabi itu umumnya hanya untuk pribadinya, kalau rasul untuk pribadinya dan untuk umatnya. Jadi setiap rasul itu pasti nabi, setiap nabi belum tentu rasul. Nah, ngomong nih ya pemuka-pemuka itu kepada seorang nabi. Nah, penjelasannya di dalam tafsir Ibnu Katsir itu, nabi itu siapa? Ada yang mengatakan dari Imam Qatadah namanya Yusha bin Nun. Ada yang mengatakan namanya Sam'un, atau kalau ada yang mengatakan namanya Samson begitu ya. Nah, itu dalam sebuah riwayat. Jadi banyak pendapat ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir dibahas lengkap sini nama-namanya, dan itu khilafiyah ulama siapa sebenarnya namanya. Ada yang namakan Sam'un, ada yang mengatakan namanya Yusha bin Nun. Ya ini ada yang mengatakan begitu ya. Wallahu alam. Kemudian apa yang mereka katakan? Angkatlah, ib'as lana, angkatlah kepada kami seorang raja, ya, karena dia tidak punya raja. Nuqatil fisabilillah, kalau ada raja, kalau ada pemimpin, kami akan berperang di jalan Allah. Kami akan berperang, kami akan berjihad di jalan Allah. Lalu apa yang diungkapkan Nabi? Qala, Nabi Sam'un atau juga Nabi Yusha bin Nun ya. Jadi ada beberapa pendapat ya. Apa yang dikatakan oleh Nabi tadi? Hal asaitum in kutiba alaikumul qital alla nuqatilu. Apakah ya kalian ini setelah diwajibkan berperang tapi tidak mau berperang, diwajibkan berjihad tapi tidak mau berjihad? Keadaan kan begitu ya. Jadi wajib berperang, tidak mau berperang. Ya. Qalu, mereka menjawab, wa malana alla nuqatila fi sabilillah. Mengapa kami tidak mau berperang? Mengapa kami tidak mau berjihad sedangkan kami pernah diusir dari kampung kami, dari anak kami dipisahkan. Ya, dipisahkan dari. Jadi dalam tafsir Misbah Pak Quraisyihab
menjelaskan ayat ini adalah teguran keras terhadap orang yang tidak istiqomah, tidak konsisten. Ya, awalnya mereka ingin seorang nabi, seorang raja, maaf, diangkat oleh Allah, tapi ketika doanya nabi tadi, kalau kalian diwajibkan berperang, kalian tidak mau berperang. Ya, ini adalah ayat yang menjelaskan bagaimana tokoh-tokoh Bani Israel yang meminta Nabi mereka mengangkat pemimpin agar bisa perang. Namun ketika ada kewajiban berperang, mereka tidak mau berperang, tidak mau berjihad. Falamma kutiba alaihimul qital tawallau illa qalilan minhum. Jadi ketika diwajibkan berperang, mereka sangat sedikit ya yang ikut berperang. Mereka tawallau, berpaling. Artinya mereka ingkar janji. Mereka tidak konsisten dengan apa yang disampaikan oleh mereka sendiri. Jadi mereka ingkar janji. Jadi semangatnya itu ya ketika yang enak-enak. Tapi ketika ada panggilan jihad, panggilan perang, mereka tidak berperang. Ketika itu mereka semangat gitu. Karena merasa terzolimi, diusir, dipisahkan. Tapi ketika ada kewajiban perang, hanya sedikit. Apa maksudnya ini? Ini penyakit mental namanya, pengecut. Ya, sikap orang-orang Bani Israel ini menunjukkan penyakit mental, pengecut yang rapuh, beraninya mereka di ucapan saja, tapi ketika hatinya rapuh. Ya, ketika ada ujian yang sebenarnya untuk berperang, mereka tidak berperang. Inilah makanya di ujung ayat apa? Wallahu alimum bizzalimin. Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Orang-orang yang tidak komitmen, orang-orang yang tidak istiqomah untuk melaksanakan perintah Allah. Ya, makanya disebut dengan zalim. Mereka zalim. Mereka ini menyia-nyiakan kebenaran. Mereka orang-orang yang tidak konsisten dengan apa yang disampaikannya. Ini penjelasan dalam tafsir Misbah. Nah, dalam tafsir yang lain dijelaskan juga ketika para sahabat Rasulullah SAW ingin melaksanakan perintah berjihad. Nah, ayat ini memperlihatkan kebalikan dari sikap sahabat yang ditujukan oleh Bani Israel. Kalau sahabat diperintahkan berjihad, sami'na wa ata'na. Beda dengan orang-orang Bani Israel ini, ya kan? Nah, ketika itu tidaklah kamu ya Muhammad, perhatikan Rasulullah SAW mendengar kisah tentang generasi pemuka Bani Israel setelah Nabi Musa wafat. Ketika mereka berkata kepadanya seorang nabi, setelah mereka berselisih paham siapa yang berhak menjadi raja, dengan mengatakan angkatlah seorang raja, pemimpin perang untuk kami, pemimpin perang di jalan Allah, maka kami akan ikut berjihad bersama mereka. Tapi ketika Nabi mereka menjawab, jangan-jangan jika diwajibkan atas seruan berjihad, mereka tidak mau berjihad. Memang itulah keadaannya. Ya, jadi artinya tidak konsisten dengan ucapannya. Ya, nah ini sama juga dengan orang munafik kan. Tanda-tanda orang munafik adalah apabila berjanji ia tidak menepati, ngomong bohong, berjanji tidak menepati. Apabila dia diberikan amanah dia khianat. Ya, ini termasuk penyakit munafik, penyakit orang-orang yang zalim. Ya, inilah keadaan berbeda dengan para sahabat. Ketika ada panggilan jihad langsung. Allah Akbar. Ini ayat 246 menjelaskan tentang keadaan Bani Israel setelah wafat Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ayat yang selanjutnya 247, wa qala lahum nabiyuhum, dan nabi mereka berkata kepada mereka, ini ya masih melanjutkan ayat 246, innallaha qad ba'asa lakum taluta malika, sesungguhnya Allah telah mengangkat bagi kalian seorang Talut, seorang raja namanya Talut. Qalu, mereka menjawab,
anna yakul lahu mulk alaina. Bagaimana Talut ini mendapatkan kerajaan atas kami? Mengapa Allah mengangkat Talut sebagai raja? Wa nanu ahqqu, sedangkan kami lebih berhak bil mulki atas kerajaan minhu daripada Talut ini. Walam yu'ta sa'atan minal mal, dan Talut ini tidak diberikan kekayaan sedikit pun, diberikan kekayaan yang banyak, harta yang berlimpah. Qala, Nabi itu menjawab, innallaha astafahu alaikum, sesungguhnya Allah telah memilih Talut sebagai raja atas kalian semua, wazadahu bastatan fil ilmi wal jism, dan Allah memberinya keutamaan kelebihan. Jadi Allah mengangkat Talut ini bukan karena banyaknya harta berlimpah, tapi karena bastatan fil ilmi, memiliki kelebihan dalam ilmu, cerdas, wal jisim, dan fisik yang kuat. Ilmu dan fisik sehat. Nah, ini yang kenapa Allah memilih Talut sebagai raja. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha, dan Allah memberikan kekuasaan kerajaan kepada orang yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Mari kita lihat jamaah rahimakumullah penjelasan para ulama ayat yang berikutnya, masih melanjutkan 246, yaitu setelah mereka meminta raja, Allah turunkan rajanya, yaitu namanya Talut. Ya, namanya Talut. Ya. Nah, Talut ini memiliki kelebihan. Kelebihannya apa? Dia cerdas, dia berilmu, dan dia adalah orang-orang yang memiliki kekuatan, gagah. Nah, bahkan penjelasan tafsir Jalalain itu adalah dia wa kana a'lam min Bani Israil. Jadi lebih berilmu dibandingkan Bani Israil. Lebih berakhlak. Akhlaknya mulia, kemudian atmahum khuluqan. Jadi akhlak sempurna. Bahkan penjelasan tafsir Jalalain, akhlaknya sempurna dibandingkan Bani Israil itu sendiri. Jadi ilmunya luas, cerdas, perkasa, paling gagah, paling akhlaknya mulia. Maka Allah memberikan kekuasaan kerajaan kepada Talut ini. Ya, Allah mengutus, dan mereka protes. Kenapa Allah memilih Talut, bukan kami? Sedangkan kami ini punya harta banyak, punya harta berlimpah, orang kaya, orang bangsawan lah begitu ya. Ya, kenapa Allah memilih? Maka jawabannya adalah Allah langsung jawab. Ya, jawabannya adanya zadahu bastotan fil ilmi wal jism. Allah memilih Talut itu karena memiliki kelebihan, yaitu ilmu, akhlak, dan perkasa, gagah, kekuatannya. Inilah kenapa Allah memilih Talut sebagai raja. Nah, dalam penjelasan lain, yaitu ketika Nabi mereka, Nabi Nabi Yahya bin Nun atau Nabi Samuel ya, Sam'un, ada juga mengatakan Samson, nah ini mengatakan Samson ya itu. Nah, mereka mengangkat seorang raja namanya Talut. Talut ini bukan keturunan mereka ya, tapi memiliki kelebihan, keutamaan, yaitu Talut ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir ini seorang yang sangat miskin, tidak memiliki harta sedikit pun. Ya, apalagi ya kalau dulu kan raja itu ya harus memiliki kekayaan yang banyak. Dia orang miskin sekali. Ya, tapi kelebihannya akhlaknya baik. Bahkan dia adalah seorang tukang air, tukang air galon ya, tukang air ya. Ya, tukang air yang dia jual ke pasar gitu dan sebagainya. Tapi dia cerdas, akhlaknya mulia. Ya. Jadi bukan karena kekayaan, bukan karena harta, bukan karena keturunan yang hebat, tapi karena ketaatan dia kepada Allah, akhlaknya mulia, dan juga cerdas. Makanya Allah memilih Talut sebagai raja Bani Israil waktu itu. Kemudian penjelasan tafsir Misbah misalnya,
ya menyoroti penolakan Bani Israel terhadap pengangkatan Tolut sebagai raja, karena Tolut ini dianggap miskin, bukan dari kalangan bangsawan, tapi Allah menegaskan bahwa kepemimpinan itu ditentukan oleh keunggulan ilmu. Pemimpinan itu ditentukan oleh kekuatan fisik, bukan harta atau keturunan. Nah ini artinya ini sudah sangat jelas ya. Jadi kalau memilih pemimpin itu harusnya seperti ini, ilmu dan fisik yang sehat, ya, akhlak yang mulia. Nah artinya adalah dalam ayat ini kriteria pemimpin. Jadi Allah memberikan secara umum, kalau kita ingin tolak ukur kepemimpinan, yang kita pilih harusnya adalah memiliki ilmu pengetahuan, memiliki kecerdasan, memiliki kesehatan tangguh, memiliki akhlak yang mulia. Ya, pertempuran waktu itu kan perang. Nah ini penolakan Bani Israel ini menunjukkan mereka ini memandang seseorang itu karena status sosial, karena darah biru, karena kekayaan. Mereka menganggap diri mereka lebih berhak untuk menjadi menjadi pemimpin di antara mereka. Ya, padahal kita ketahui kan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sungguhnya Allah tidak melihat wajah fisikmu, tidak melihat hartamu, tidak melihat keturunanmu, yang Allah lihat hati dan amalmu. Jadi kekuasaan Allah itu sangat mutlak. Kalau Allah sudah memilih seseorang menjadi raja, menjadi pemimpin, maka Allah akan menentukan seorang itu sebagai raja, sebagai pemimpin. Inilah Allah memilih ya melalui Nabi namanya Nabi Samuel, Nabi Samson, Nabi Yahya bin ada beberapa ulama mengatakan seperti itu ya. Kemudian ayat terakhir hari ini kita bahas 248. Wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi ayyatakumut tabutu fihi sakinatun mir rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmilul malaikah. Dan Nabi mereka berkata, ya, sesungguhnya tanda-tanda kerajaan, kekuasaan. Kenapa Allah memilih Tolut sebagai raja? Karena adanya tabut. Apa itu tabut? Tabut itu semacam peti, Pak ya, yang isinya kitab Taurat, ya, peninggalan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Fihi sakinah. Dalam tabut tadi itu ada sakinah, ketenangan. Ya, ketenangan, kedamaian mir rabbikum, dari Tuhan kalian, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa baqiyatun, dan sisa peninggalan itu mimma taraka alu Musa. Di dalam tabut itu adalah peninggalan yang ditinggalkan oleh keluarganya Nabi Musa dan keluarganya Nabi Harun. Tahmilul malaikah, yang dibawa oleh para malaikat. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya demikian itu tanda-tanda kebesaran Allah bagi kalian jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Mari kita lihat tafsirnya, yaitu tentang bagaimana setelah Allah memilih Tolut sebagai raja. Nah, di sini ada alasannya juga, alasan yang sangat krusial, yaitu Tolut ini diberikan oleh Allah tabut. Nah, tabut ini semacam peti, di dalamnya kitab Taurat, peninggalan Nabi Musa, peninggalan Nabi Harun. Ya, peninggalan-peninggalan yang dibawa oleh malaikat. Ya, nah inilah kenapa Allah memilih Tolut, karena memiliki kecerdasan, akhlak yang mulia, dan juga keperkasaan. Dan dia membawa tabut itu, membawa peti yang terdiri dari kitab Taurat, kemudian
peninggalan-peninggalan dari Nabi Musa, misalnya tongkatnya Nabi Musa, tongkatnya Nabi Harun, serta catatan-catatan dari kitab Taurat dan Manna dan Salwa. Nah, ini dalam tafsir Ibnu Katsir, ya. Nah, artinya Allah memilih Taurat itu memang adanya tabut itu, dan tabut adanya di rumah Taurat. Tabut itu semacam peti. Jadi peti yang dibawa malaikat isinya tuh peninggalan-peninggalan dari Nabi Musa, peninggalan dari Nabi Harun. Di situ ada tongkat Nabi Musa, tongkat Nabi Harun, dari suhubnya artinya catatan-catatan kitab Taurat. Nah, itu yang membuat kenapa Allah memilih Taurat juga, ya. Jadi ada tabut semacam peti pusaka, ya. Dalam tafsir Misbah, ya, penegasan Allah keabsahan Taurat sebagai raja, sebagai pemimpin adalah bukti, ya, kembalinya tabut, kembalinya peti pusaka peninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun yang berisi keyakinan, sakinah, yang dibawa peti itu oleh malaikat sebagai mukjizat untuk memantapkan keyakinan Bani Israel. Ya, jadi ayat ini sangat luar biasa. Apa poin-poin ayat 248 ini? Pertama, bukti kekuasaan Allah, mukjizat, yaitu kembalinya tabut tadi. Tabut itu ternyata ada di rumah Taurat. Nah, tabut, jadi tabut itu semacam peti gitu, ya. Ya, sebagai tanda nyata legitimasi Allah atas pengangkatan Taurat sebagai raja. Nah, dalam sebuah riwayat peti ini sempat dirampas, dicuri oleh musuh, ya, tetapi karena kekuatan fisiknya Taurat ini, ya, bisa kembali lagi ke Taurat ini. Ya, memang kekuatan beliau luar biasa, ya. Kemudian ada namanya kalimat sakinah. Nah, sakinah ini kan adalah ketenangan. Kalau kita membaca ayat tentang pernikahan, kan, wa min ayatihi an khalaqalakum min absum azwali taskunu ilaiha wa jala bainakum mawaddah wa rahmah, ya kan, sakinah kan itu kan, inna fi jalla ayatil liqaumi yatafakkarun. Jadi untuk mendapatkan sakinah ada namanya mawaddah wa rahmah. Mawaddah itu adalah biologis, rahmah itu kasih sayang psikologis, rohani. Nah, ketenangan itu diberikan oleh Allah ketika seseorang bisa membahagiakan, ya, mawaddah dan rahmah. Dan sakinah itu diberikan Allah di dalam kitab tabut, ya, dalam kitab tabut. Kalau kita Al-Quran dah, ya, iqra'ul Quran, baca Al-Quran, ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi, maka Al-Quran itu memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Ya, makanya kita tadi disampaikan dalam hadis qudsi, ya, bahwa seseorang yang sibuk dengan Al-Quran tidak sempat berdoa, Allah kabulkan hajatnya. Nah, saking hebatnya Al-Quran, firman Allah itu. Nah, mungkin semacam itu juga tabut ini berisi kitab Taurat, peninggalan Nabi Musa, Nabi Harun, yang akhirnya ketika dimiliki oleh Taurat itu ada istilahnya sakinah, ya, ketenangan, ketentraman batin, keagungan. Jadi kehadiran tabut yang dibawa oleh Taurat inilah legitimasi bahwa Taurat ini berhak menjadi seorang raja, ya. Dalam riwayat lain, tabut itu isinya bukan hanya Taurat, tongkat Nabi Musa, tongkat Nabi Harun, pakaian Nabi Musa, pakaian Nabi Harun dan keluarganya. Berfungsi untuk menyiram dahaga rohani Bani Israel, ya, karena udah gersang, sudah lama ditinggal wafat Nabi Musa. Kegersangan itu ketika ada tabut itu, jadi ketenangan diberikan oleh Allah. Nah, itulah membuktikan bahwa pemimpin yang dikehendaki oleh Allah tidak hanya didukung oleh kecerdasan fisik, kecerdasan ilmu, dan sebagainya, juga adalah membawa ketenangan bagi pribadi Taurat ini, dan juga setelah dia raja memberikan ketenangan buat semuanya, buat rakyatnya. Apa maksudnya? Ini tabut ini kan dipikul oleh malaikat, menandakan bahwa
misi yang dipimpin Talut berada dalam perlindungan Allah, pengawalan Allah dan perlindungan Allah. Ya, bahwa orang yang beriman akan selalu kuat langkahnya, akan selalu kuat menghadapi ujian, baik itu peperangan dan sebagainya. Itulah kenapa Allah memilih Talut, karena adanya tabut, begitu ya. Jemaah rahimakumullah, apa yang kita simpulkan dari 3 ayat ini secara ringkas ya. Ayat 246, sepeninggal Nabi Musa alaihissalam, para pemuka Bani Israel meminta nabi, seorang nabi mereka, untuk mengangkat seorang pemimpin, seorang raja, agar mereka dapat bersatu, berperang di jalan Allah, melawan musuh yang menindas mereka. Kemudian ayat 247, nabi mereka yaitu Samuel menetapkan Talut sebagai raja yang Allah pilih. Namun Bani Israel memprotes karena Talut ini berasal dari kalangan rakyat biasa, bukan bangsawan, orang miskin, tidak memiliki kekayaan. Padahal Allah telah memberikan kelebihan ilmu, kekuatan fisik, dan juga tentang adanya tabut yang ada di rumahnya. Dan dia bisa mempertahankan tabut itu dari orang yang mau mengambilnya. Nah, ayat terakhir 248, bukti kekuasaan Allah sebagai tanda kenabian dan legitimasi Talut sebagai raja adalah dengan adanya tabut tadi, peti berisi peninggalan keluarga Nabi Musa, Nabi Harun, yang dipikul oleh malaikat, ibu ketenangan bagi orang-orang yang beriman. La ayatan lakum in kuntum mu'minin, tanda kebesaran Allah bagi kalian jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Ini ayat tentang kisah, tentang sejarah. Kita yakini setiap ayat Al-Quran itu bukan fiktif, bukan dongeng, bukan cerita bohong. Allah yang berfirman, Allah yang ngomong. Berarti kita harus yakini bahwa ini nyata adanya, pernah terjadi kejadian seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, kalau ada tambahan dari para ustadz, dari bapak-bapak, tafadhol mashkuran. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam membaca ayat dan sebagainya. Silakan, tafadhol. Silakan Pak Haji, mungkin Pak Mukhlis, Pak Prof, ada, atau Bang Kardan. Ya, silakan. Kalau tidak, mungkin musyawarah. Silakan. Ya. Sadaqallah. Ya. Wa nahnu sama-sama. Ya. Menyampaikan hikmah-hikmah yang barusan disampaikan.